Shalom, selamat pagi. Mari sebelum memulai ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan. Bentar lagi kami akan memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan yang pulihkan ya Tuhan. Setiap pergumulan kami Tuhan yang jawab. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai hari ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku.
Janjimu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, ku sembah Engkau baik Tuhan,
setiamu. Haleluya, kami sembah. Tidak rapaya syaralamu, ya rapaya takarapaya shi. Ku tinggikan Engkau, ku muliakan namamu. Sungguh besar kasih setiamu, sungguh ajaib segala perbuatanmu. Kami sembah Tuhan, inarapaya syaralamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ya Rabba-Rabaya syaralamu, besar kasih setiamu. Haleluya, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya, Engkau luar biasa, sungguh besar. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Ku sembah Rabaya syararamu, ya Rabaya syararalamu. Rabaya Rabaya si, Rabaya Rabaya si, Rabaya Rabaya si. Kami sembah Kau Tuhan Yesus Tuhan, sungguh ajaib. Haleluya, syaralamu. Haleluya, ku sembah, ku sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar, Engkau mulia, layak disembah. Inarabaya Ramaya si, Shikarabaya Ramo. Haleluya, besar kasih setiamu. Terima kasih Bapa buat kesetiaanmu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Inaramaya syararamu, Engkau baik Tuhan, Engkau mulia, sungguh besar kasih setiamu. Engkau ajaib, Engkau mulia. Terima kasih. Haleluya, Yesus Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan.
yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah
semakin indah bagimu. Jadikan ku indah dan semakin indah bagimu. Jadikan ku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, besar kasih setiamu. Haleluya, Kau ku sembah. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau hadir di sini menjamah setiap kami. Inaramaya syaralamu, inaralaralabaya syaralamu, inaralamaya syir. Engkau baik Tuhan, ku sembah, ku sembah. Haleluya, Kau mulia, Engkau ajaib Tuhan. Yesus, inarabaya syaralalamu, inaralalamaya syir, inaralamaya syir. Ku sembah Yesus Tuhan, Engkau baik Tuhan. Inaramaya syaralalamu, inarabaya syaralalamu. Kau mulia, sungguh besar kasih setiamu. Inaramaya syaralamu, inaralamaya syaralamu. Haleluya, Kau ku sembah. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu. Inaramaya syaralamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah. Yesus, inaramaya syaralamu, inaralamaya syir, inaralamaya syaralamu. Engkau baik, besar kasih setiamu. Engkau mulia, kami menyembahmu. Inaramaya syaralamu, inaralamaya syaralamu. Yesus, inaralamaya syaralamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah Engkau Tuhan. Inarabaya syaralamu, Engkau baik, besar kasih setiamu. Haleluya, inaramaya syaralamu,
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti
bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Shalom Bapak Ibu. Pagi ini kita berjumpa kembali meskipun dalam suasana libur lebaran, tapi kiranya ibadah kita tidak libur ya, karena Tuhan selalu mengasihi kita. Kiranya hati kita juga tetap setia kepada Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan akan firman-Nya, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Engkau sudah membangunkan kami, Engkau sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, kesegaran di pagi ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan pagi ini ke dalam tangan-Mu, terlebih ketika kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga semuanya boleh layak di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh berterima kasih kepada-Mu. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengarnya. Kiranya keduanya ada di bawah kasih kuasa Tuhan. Keduanya Tuhan, Engkau yang memberkati, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, dan kami serahkan waktu ini hanya di dalam kuasa dan rencana Roh Kudus sendiri, sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat, kami semua boleh dibangunkan kembali, supaya iman kami boleh semakin dewasa dan semakin kuat. Di dalam nama Kristus kami semua berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini ya saya ingin mengajak kita semua untuk kembali merenungkan tentang
kasih ya. Kasih ini tidak ada habis-habisnya untuk dibahas Bapak Ibu ya. Karena kasih ini sungguh-sungguh indah, sungguh-sungguh dibutuhkan oleh semua orang. Sehingga nggak ada habis-habisnya kalau kasih ini kita ulas terus, kita gali terus, karena kasih ini adalah hal yang indah. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan kasih ya. Sehingga Allah kita, Tuhan Yesus itu juga datang ke dunia itu karena kasih. Pengorbanannya yang begitu besar, yang baru saja kita peringati, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Tentunya itu masih boleh memberi semangat kepada kita. Kalau Tuhan sudah berkorban begitu luar biasa, maka kita juga harus meneruskan kasih Tuhan itu kepada sesama, supaya mereka yang belum mengenal, mereka boleh mengenal kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu, ada dua hal ya yang saya pikir ini perlu untuk kita pelajari kembali, yaitu tentang kasih dan sayang. Nah, dua kata ini itu sebetulnya kalau kita tanya apa sih bedanya kasih dan sayang, ya mirip-mirip aja ya, kasih dan sayang. Kalau digabungkan kasih sayang, nah itu juga suatu hal yang dasarnya sama, kasih ya. Tetapi itu ada juga perbedaan-perbedaannya. Ya, kasih itu seperti misalnya orang tua ya kepada anaknya. Ya, kita bawa perenungan pagi ini itu kepada keluarga, karena di dalam keluarga pengeterapannya itu lebih mudah untuk bisa dimengerti. Ya, seperti saya tadi katakan, seperti kasih orang tua kepada anaknya. Ya, kasih di sini yaitu ketika anak itu lahir dalam sebuah keluarga, ya, anak itu dikasihi, ya, dipelihara dengan baik, ya, diurus dengan baik, segala kebutuhannya dipenuhi, ya, itu kasih orang tua kepada anaknya. Supaya apa? Supaya dengan semua perhatian yang diberikan, anak ini bisa bertumbuh dengan lebih baik, lebih sehat, ya, lebih jasmaninya lebih kuat, ya, mempunyai tubuh yang baik juga. Nah, kita berikan apa yang menjadi kebutuhan dari bayi ini, dari anak kecil ini ya. Dan setelah dia tumbuh dewasa, kita berikan dia pendidikan. Nah, ya, kita berikan dia pendidikan. Tujuannya apa? Ya, itu juga suatu kasih Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita tidak mengasihi anak kita dan kita tidak memberikan kepadanya pendidikan yang cukup, ya, itu akan membuat dia berkembang menjadi pribadi yang kurang bagus. Karena dalam pendidikan ketika kita sekolahkan, ya, mulai TK, SD, SMP, SMA sampai universitas, itu kan membentuk intelijensianya, ya, membentuk daya pikirnya juga, daya juangnya, sosialisasinya dengan teman-teman di sekolah, ya, itu semua dibutuhkan supaya anak kita itu bisa menjadi pribadi yang baik, ya, menjadi orang yang pandai. Dan juga untuk pendidikan agama, ya, pendidikan budi pekerti, budaya, itu juga harus kita berikan supaya apa? Anak kita bukan hanya
pandai saja. Kalau cuma pandai, ya, tanpa diikuti dengan budi pekerti ataupun pendidikan agama yang baik, maka nantinya kalau cuma pandai itu akan menyulitkan, ya, untuk kehidupannya kelak. Karena tanpa rambu-rambu budi pekerti dan bekal agama atau rohani, maka dia akan menjadi pribadi yang karena pandai mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang kurang bagus. Ya, misalnya kepandaiannya dipakai untuk mencuri teknologi, mencuri yang kita tahu hacker itu ya. Ya itu kan karena mereka pandai tapi mereka tidak memiliki pribadi atau akhlak yang baik. Sehingga perlu kita sekolahkan, mereka perlu untuk kita berikan pendidikan, ya, untuk supaya mereka punya pribadi yang baik juga, bukan hanya pandai tapi juga pribadi. Jadi dari kecil, dari bayi kita berikan kasih sayang supaya apa? Mereka nantinya tumbuh juga memiliki kasih sayang. Kalau tanpa kasih sayang, mereka akan menjadi pribadi yang keras, yang kurang empati kepada orang lain, ya, kepada kesusahan orang lain. Nah, itu jadi dari bayi kita buat mereka mempunyai tubuh yang sehat, kemudian sudah waktunya untuk bersekolah, kita sekolahkan supaya mereka memiliki kepandaian, ya, bekal untuk masa depannya. Kemudian juga kita tambahkan pendidikan budaya, pendidikan kerohanian supaya mereka juga memiliki akhlak dan budi yang baik. Tapi sayangnya banyak orang tua yang ragu di dalam mendidik anaknya dengan alasan kasih, dan ini yang tidak betul, ya. Kita harus mendudukkan segala sesuatunya itu pada tempatnya, ya. Jangan oleh karena alasan aku mengasihi anakku sehingga tidak dimarahi kalau salah, ya, tidak ditegur, ataupun kalau nggak mau sekolah dibiarkan dengan alasan kasih. Nah, itu salah, itu tidak boleh, ya. Kita harus kembali kepada kebenaran firman, apa yang dikatakan oleh firman tentang anak-anak kita, ya. Saya ambilkan dari pertama, ya, dari Amsal 13 ayat 24. Di sini tertulis, siapa tidak menggunakan tongkat itu benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Nah, betul toh? Amsal 13 ayat 24 mengatakan siapa tidak menggunakan tongkat itu benci kepada anaknya. Loh, padahal kita melihat atau kita mungkin ada yang beranggapan bahwa kalau memakai tongkat itu orang tuanya tidak sayang kepada anaknya. Padahal di sini dikatakan siapa yang tidak menggunakan tongkat, artinya orang tua kepada anak, itu benci, artinya benci. Justru mana artinya benci. Kenapa? Ya, karena tongkat itu bukan berarti ketika itu digunakan, bukan berarti kita itu mau mengasihi atau membenci anak kita, atau kita tidak mengasihani anak kita, tidak mengasihi anak kita, bukan mengasihani, maaf, tidak mengasihi anak kita. Karena, kok cik, bahasa Surabayanya ya, kok cik jahate, ya, mukul anaknya sampai dengan tongkat. Kalau itu perlu enggak apa-apa, ya. Bahkan di sini, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Nah, ini ya poinnya di sini, menghajar pada waktunya. Jadi kalau perlu aja, ya, mungkin orang tua yang menggunakan tongkat
terpaksa menggunakan tongkat untuk mendidik anaknya. Ketika melakukannya mereka pun dalam hatinya itu hancur ya. Hancur. Tetapi itu perlu supaya anaknya itu sadar, supaya anaknya itu kembali kepada kebenaran. Ya, itu tandanya mengasihi. Ya, mengasihi. Mengasihi berarti apa? Juga mendidik, bukan hanya cuma kasih, tapi tidak mendidik. Itu sebetulnya tidak mengasihi, karena akan menghancurkan masa depan anaknya sendiri. Kita buka lagi ya, kita baca lagi dari Amsal 22 ayat 6 dan 15. Ayat 6, apa yang dikatakan di situ? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Didiklah menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kalau kita didik ya sejak muda ya menurut jalan yang patut, tentunya jalan yang patut ini jalan yang benar ya, yang seharusnya ya. Kalau kita didik sejak awal, sejak mereka masih muda, maka sampai masa tua pun mereka tidak akan menyimpang. Nah, ini kan yang diinginkan oleh setiap orang tua, bahwa anak-anaknya tidak menyimpang, anak-anaknya tetap ada di dalam jalan kebenaran, bukan mengambil jalan yang jahat, tetapi jalan kebenaran. Ayat yang ke-15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu darinya. Nah, lihat. Kenapa? Karena orang muda itu masih bodoh. Dalam arti mereka masih belum punya banyak pengalaman hidup. Mereka perlu kita didik. Mereka perlu kita ajar. Supaya mereka memiliki akhlak hidup yang baik. Mereka memiliki pribadi yang baik. Pribadi yang bisa memuliakan nama Tuhan, bisa menyenangkan orang tua, bisa membanggakan orang tua. Nah, itu tujuannya, karena orang muda itu masih bodoh. Jadi mereka perlu untuk dididik. Kita buka lagi ya dari Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Ya. Ayat 13, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Jadi janganlah kita itu takut untuk mendidik anak kita. Bahkan kalau perlu dengan tongkat atau rotan. Ya, ia tidak akan mati. Karena apa? Karena kasih orang tua. Bukan seperti orang yang teman-teman mungkin atau orang jahat ya yang ingin menyakiti. Sehingga ketika memukul itu memukul dengan nafsu ya, dengan emosi untuk menghancurkan. Tapi kalau orang tua memakai tongkat itu dengan kasih. Jadi seperti saya katakan, mungkin ketika memukul hatinya hancur, dia menangis, tetapi itu terpaksa. Dan di sini ditegaskan kembali ya kan, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Yang ayat 14, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Nah ini ya, ini satu firman yang sangat-sangat indah Bapak Ibu. Kenapa? Kita kalau mendidik anak kita ya, maka kita menyelamatkan mereka dari dunia orang mati. Mereka tidak akan binasa. Ketika kita tidak mendidik, kita tidak mengasihi mereka, kita membiarkan mereka untuk binasa artinya. Ya, jadi didikan itu sangat perlu. Jadi mengasihi itu di dalamnya ada
didikan juga. Bukan cuma kasih, tetapi ada didikan di dalamnya. Jadi mengasihi plus didikan. Mengasihi dengan mendidik. Itu yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, seperti yang saya katakan, sayang. Ya, sayang itu sebetulnya ya nggak salah. Orang sayang, ya sayang. Banyak orang yang memakai kata sayang ketika mereka lagi jatuh cinta, ya, bukan kasih. Biasanya kan panggilannya yang sayang gitu, ya toh. Kalau lagi memadu kasih itu kan seperti itu. Tapi Bapak Ibu, sayang ini juga bisa menghancurkan, ya. Tadi di awal saya bilang bahwa untuk memahami antara kasih dan sayang, kita bawa ke dalam kehidupan keluarga. Jadi hubungan antara anak dan orang tua untuk bisa lebih jelas, ya, lebih bisa dimengerti, ditangkap, karena sebagian dari kita dan mungkin seluruhnya kita ada di dalam keluarga. Kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai saudara, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini akan bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Yang ingin saya bahas tentang sayang, yaitu ketika sayang ini menjadi hal yang merugikan, yaitu kesayangan. Ya, kalau sudah menjadi kesayangan atau anak yang tersayang, nah ada ternya ini, itu biasanya itu akan merusak. Karena sayang itu tidak rasional kadang-kadang. Seperti tadi kita awal, sayang itu dalam orang yang lagi jatuh cinta, ya. Nah, dikatakan bahwa cinta itu buta. Jadi tidak bisa melihat benar salahnya. Ya, jadi sayang ini harus kita pahami, harus kita dudukkan di dalam kebenaran supaya kita tidak salah. Ketika kita sayang kepada anak kita, ya, dan itu melebihi dari saudara-saudaranya, dari kakak atau adiknya misalnya, nah itu sayang yang salah, karena dia akan menjadi anak kesayangan. Kalau anak kesayangan berarti segala-galanya itu lebih dari saudaranya. Banyak hal yang selalu dituruti, ya, karena anak kesayangan. Orang tua takut untuk menegur, ya, untuk memberikan arahan, sehingga akhirnya rusak anak ini karena tidak ada arahan dari orang tua. Orang tua takut pada anaknya karena sebagai anak yang tersayang. Nah, ini tidak boleh, Bapak Ibu, ya. Ini akan merusak. Kita bisa lihat dari contoh di Alkitab, yaitu tentang Yusuf. Yusuf menjadi anak kesayangan dari orang tuanya, sehingga semuanya dia lebih dari saudara-saudaranya. Bajunya yang paling indah, ya, kasihnya, dia ada di rumah, kakak-kakaknya ada di ladang, ya. Dan ini akhirnya apa? Mencelakakan dari Yusuf, sehingga membuat saudara-saudaranya iri kepadanya. Nah itu, kenapa kok yang tersayang atau yang disayangi itu menjadi merusak, baik itu hubungan pribadi, ya, antara saudara, juga merusak orang yang kita sayangi itu sendiri, karena yaitu mereka merasa diistimewakan, mereka merasa, ya, lebih dari saudara-saudaranya, sehingga mereka merasa bisa bertindak apapun, mereka bisa semau gue, ya, karena mereka, oh aku nih anak yang dikasih, oh enggak pernah dimarahi, ya, papa mama takut sama aku.
tidak pernah diajar, ya, tidak pernah mungkin dibentak, apalagi tadi pakai tongkat atau rotan, tidak pernah, ya, dipukul aja pakai tangan tidak pernah. Nah ini itu tidak boleh, ya, itu satu hal yang akan mencelakakan anak kita di kemudian hari. Jadi kita sebagai orang tua harus mendidik, mengajar anak kita sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Banyak kalau kita melihat di Alkitab, ya, banyak orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh di Alkitab itu mengalami didikan. Tuhan sendiri sayang kepada kita, ya, seperti Bapa sayang kepada anaknya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan kalau kita salah. Ya, coba kita buka dari Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Nah ini, kita tahu Israel menjadi umat kesayangan Tuhan. Tetapi mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak mau ditegur, yang gampang untuk berontak, ya. Jadi ini menjadi contoh bahwa kesayangan itu jangan sampai kita salah di dalam mengeterapkannya. Saya tidak berkata bahwa Tuhan salah, ya, Tuhan salah dalam hal sikapnya kepada Israel, tidak, Bapak Ibu. Tetapi saya ingin memberi pemahaman bahwa kalau orang itu terlalu disayang, ya, mereka akan yaitu tegar tengkuk, mereka akan semau gue seenaknya, ya, protes kepada Tuhan semau-maunya, memberontak kepada Tuhan, ya. Ketika Tuhan tidak hadir, mereka membuat patung anak lembu emas yang menyakiti hati Tuhan, padahal mereka itu masih ada di bawah bimbingan Tuhan. Mereka ada ditolong oleh Tuhan. Baru saja mereka keluar dari Mesir, tapi mereka sudah melakukan hal yang buruk. Ini sebagai contoh, Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh buat kita ketika kita mengasihi anak kita. Jangan lupa kita harus mendidik. Apa Tuhan tidak mendidik? Tuhan mendidik. Tuhan menghukum bangsa Israel. Ya, disuruh muter-muter di padang pasir 40 tahun. Nah, ya, banyak hal ketika Tuhan itu menjatuhkan hukuman atas kejahatan bangsa Israel. Ini karena bangsa Israel merasa bangsa yang paling unggul, dipilih oleh Tuhan di antara seluruh bangsa, menjadi umat kesayangannya, menjadi anak-anak Bapa yang Maha Kudus. Sehingga mereka merasa, aku ini orang yang istimewa, lebih dari yang lain. Ya, jadi kita harus membawa rasa sayang kita kepada anak-anak itu di dalam kebenaran, yaitu ada didikan. Kita mengasihi, kita menyayangi, tetapi jangan lupakan didikan. Supaya anak-anak kita kelak menjadi pribadi yang unggul, baik di dalam kehidupan, ya, di dalam ilmu teknologi, karena mereka kita sekolahkan, mereka menjadi pribadi yang unggul, ya, mereka bisa cemerlang di dalam segala bidang, dan itu sangat-sangat menguntungkan buat anak, buat keluarga kita, supaya mereka hidup di dalam kebenaran, ya, mereka tidak mengambil jalan orang fasik, jalan yang salah, tetapi mereka sungguh-sungguh melakukan semua atau melakukan bagiannya di hadapan Tuhan dengan takut dan gentar serta hormat kepada Tuhan. Ya, satu lagi Bapak Ibu, kita ambil dari Mika 1 ayat 16.
Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu, karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab darimu mereka akan masuk pembuangan. Nah ini, kalau kita tidak mendidik anak-anak kita, maka itu akan menjadi celah bagi kita, bagi keluarga, ya, bagi ayah, ibu, dan juga bagi saudara-saudara ketika mereka melakukan kejahatan. Ya, di sini di Mika dikatakan, cukurlah dan gundulkanlah kepalamu. Jadi, ya kalau kita tidak mendidik mereka dengan baik, ya, mereka akan masuk di dalam pembuangan, mereka akan dibuang, mereka akan di luar dari pintu kerajaan surga. Mereka tidak bisa masuk karena pribadi mereka, kelakuan mereka tidak berkenan kepada Allah. Mari Bapak Ibu, ya, di momen Lebaran, di hari libur ini kita luangkan waktu bagi yang di rumah maupun bagi yang bepergian. Kita bisa dekat dengan keluarga, dengan anak-anak. Jangan lupa perkatakan firman itu siang dan malam, renungkan bersama dengan anak-anak. Ya, ucapkan ketika kita sedang berjalan, kita sedang apapun yang kita lakukan, jangan lupakan firman. Perkatakan firman itu supaya itu menjadi berkat buat anak-anak kita kelak. Kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab kepada Tuhan bagi anak-anak yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sudah memberikan waktu kepada kami untuk boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang baik dengan mendidik anak-anak kami yang Engkau percayakan dengan kebenaran-Mu. Demikian juga kami menjadi anak yang baik dari Tuhan, supaya kami bisa memuliakan nama-Mu, kami bisa menyenangkan hati-Mu, dan kami mau taat dan setia kepada seluruh kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan semua firman yang sudah kami dengar, Roh Kudus yang menguduskan hati, telinga, dan pikiran kami, sehingga kami bisa menangkap dan menerima semua kebenaran ini dengan baik, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan waktu kami ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Ketika kami dalam kehidupan kami sehari-hari, kasih setia-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, dan kami pujikan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.